Semakin hari, kasus positif corona semakin bertambah. Angka kematian pun tinggi. Tak ada yang bisa kita lakukan selain di rumah saja. Perubahan aktivitas tersebut tentunya sangat berdampak di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Namun, selama berjalannya waktu, di rumah saja tidak bisa selamanya diterapkan untuk menjaga keseimbangan perekonomian. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan untuk memulihkan produktivitas masyarakat dan membuat roda perekonomian kembali berputar dengan melonggarkan beberapa aturan yang sebelumnya dilarang, yang dikenal sebagai masa PSBB transisi. Ya, PSBB transisi bukan menghilangkan esensi dari pembatasan sosial berskala besar tersebut, melainkan membuka secara bertahap sektor-sektor yang dapat memulihkan perekonomian bangsa. Di sisi lain, kerugian akan jelas terlihat di kalangan pengusaha kecil. Salah satunya para pedagang di daerah kampus ISIP Jakarta. Warung nasi Tehnia, warung Pak Yas, warung internet AA, serta pemilik kos menjadi saksi betapa luar biasanya dampak dari pandemi ini. Mereka dipaksa harus tetap mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Walaupun target pasar utama mereka telah berdiam diri di rumah sejak lama. Warung nasi Tehnia menjadi andalan bagi mahasiswa kampus ISIP Jakarta yang ingin hemat namun tetap mengenyangkan. Kini kalimat itu harus dihapuskan karena mahasiswa tak lagi berkuliah seperti hari-hari biasanya. Sebenarnya tetap buka, cuma ya kan sempat ditutup portal di depan, nggak ada yang beli, paling yang beli masyarakat sini gitu. Masyarakat sini. Jadi Iya. dari pendapatan yang utamanya dari anak kampus ini nggak ada. Yang utama dari pendapatan dari anak kampus kosong banget waktu itu. Berarti perubahan penjualan sangat menurun banget ya. Menurun drastis. Nah kan ini udah bukan PSBB lagi nih, udah jadi masa transisi new normal tuh. Di warung AA sendiri udah mulai banyak yang beli apa enggak ya? Belum, sebenarnya cuman beberapa orang aja yang masuk ke sini. Jadi perubahannya sedikit sekali gitu. Oh, perubahan berarti nggak banyak, berarti Nggak. masih sama aja kayak waktu Masih PSBB sama gitu. lah, paling beda dikit lah. Beda dikit doang ya. Iya. Oh. Ya, sangat berharap sekali gitu cepat pulih lagi, kita bisa normal lagi, kan kita juga punya kebutuhan buat Iya, bayar benar. kontrakan, Benar. buat bayar yang kerja juga, bayar buat kerja. kebutuhan kita Iya, anak sekolah kan. Sekolah iya. Iya. Sekarang masih nombok-nombok terus soalnya kan kontrakan tetap bayar, Iya. sedangkan pemasukan Nggak ada. sedikit. Kurang ya. Untuk menambah pemasukan, warung nasi Tehnia berencana akan mengembangkan usahanya dengan berjualan online. Sama seperti warung nasi Tehnia, warung internet AA juga merasakan dampak dari perkuliahan daring. Perubahannya kalau dari omset pasti berubah jauh drastis, turun drastis. Kira-kira hampir 80% karena konsumen saya itu 80% anak kampus. Jadi kalau kampusnya libur, otomatis juga omset ya segitulah yang hilang, 80% kita berkurang gitu. Kalau dari semenjak new normal sebenarnya ada sedikit peningkatan dari omset. Tapi nggak begitu signifikan karena kita emang basic kita tuh konsumen kita ya anak kampus gitu. Jadi paling peningkatannya dari PSBB ke new normal paling 10% lah. 10% Ya. Berarti pendapatan utamanya itu benar-benar yang dari Benar-benar anak kampus gitu. Sebenarnya kita untuk bukan meningkatkan konsumen, kita lebih cenderung kita berpikir bagaimana kita bisa safety ya, bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Pertama kita tuh sekarang karena lagi musim pendaftaran anak sekolah ada online, nah sekarang kita coba garap itu. Jadi dari situ kita berusaha untuk bisa ada peningkatan pendapatan. Sekarang coba iseng-iseng main jual hijab gitu, walaupun pendapatan juga belum signifikan gitu. Kalau harapan saya ya saya pengen tuh semua berjalan seperti yang dulu. Ya walaupun mungkin karena sedang pandemi mungkin
tinggal mekanismenya diatur sehingga nanti pas PSBB selesai semua bisa berjalan seperti biasa gitu. Tapi protokol kesehatan tetap dijaga gitu aja paling. Untuk bertahan di tengah pandemi ini, memiliki inovasi untuk membuka jasa pendaftaran sekolah online. Diberhentikannya perkuliahan tatap muka juga berdampak terhadap warung Pak Iyas yang berada tepat di sebelah gerbang kampus ISIP. Kini Pak Iyas hanya mengandalkan para pekerja proyek bangunan. Ya paling gitu. Ini juga masa kesulitan juga karena di sini juga warung yang lain juga pada belum buka. Ya paling karena ada yang kerja aja di sini. Oh, kerja ini ya? Iya, proyek ya itu aja. Kalau yang lainnya ya kalau udah tutup proyek ini jam 9 jam 10 udah kita juga bubar. Oh, Sini udah sepi emang. berarti Bapak baru buka pas new normal ini ya, Pak? Iya. Ya sekarang kan udah new normal ya, walaupun dalam keadaan tertatih-tatih ya bisa berjalan gitu. Kalau sekarang ditutup lagi ya ya gimana ya? Ya hanya mengandalkan apa dari pemerintah, kan kita nggak ini juga. Emang biasa apa ada kegiatan, ada pemasukan, sekarang emang sama sekali nggak ada pemasukan. Biasanya ya kalau kampus masuk sih alhamdulillah gitu. Sekarang ya hanya untuk sekedar makan aja udah agak repot itu. Ibu Sri salah satunya. Pemilik kamar kos yang berada di sekitaran kampus pun terdampak. Banyak mahasiswa perantau yang akhirnya kembali ke kampung halamannya masing-masing. Kamar kos Ibu Sri kini sepi. Hanya beberapa kamar yang masih diisi oleh para pekerja. Sama kayak yang lain mungkin. Biasanya kan ada anak kos nih sejak berlaku masa PSBB, ada yang pulang kampung. Paling yang di sini sebagian yang masih pada kerja gitu. Kalau yang mahasiswa kan diliburin. Ya kalau karena bulanan kan jadi yang kalau nggak ditempatin ya nggak dibayar. Kecuali yang ini doang paling ya dikasih keringanan lah. Dipotong gitu, Bu? Iya, diskon lah berapa ini. Mereka juga kan kadang kerja kan digilir. Ada yang kerja, ada yang kadang enggak. Ya semoga pandemi cepat berlalu. Indonesia kembali normal. Oke? Kasus positif corona di kota Jakarta tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, banyak tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota Jakarta, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, maupun pariwisata, yang harus menerapkan protokol new normal. Akankah kota Jakarta mampu mengendalikan persebaran virus corona? Semoga saja.